Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester 1 tahun pelajaran 2024-2025 sebentar lagi akan usai. Apakah rekan-rekan PAUD seluruh Indonesia sudah membuat laporan capaian pembelajaran anak-anak? Kalau masih bingung, yuk cekidot video ini. Kita akan bersama-sama belajar membuat laporan capaian pembelajaran anak. Sebelum lanjut, saya ingin sapa-sapa dulu ya. Gimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Dan jangan lupa ya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang kita terima selama ini. Tentunya rekan-rekan sudah memahami komponen apa saja yang ada di laporan capaian pembelajaran anak. Yang pertama, sampul. Yang kedua, identitas atau biodata peserta didik. Kemudian yang ketiga, laporan capaian pembelajaran. Di antaranya CP nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, CP jati diri. Yang ketiga, CP dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kemudian laporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu refleksi orang tua. Berikut contoh format untuk laporan capaian pembelajaran peserta didik. Yang pertama yaitu sampulnya. Kita pasang burung Garuda, kemudian judulnya laporan capaian pembelajaran peserta didik pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kemudian bisa logo Tutwi Handayani. Selanjutnya bawahnya yaitu nama peserta didik, nomor induk, dan RISN. Kemudian kita tuliskan dinas pendidikannya mana. Kalau saya kan Kabupaten Bogor. Selanjutnya halaman kedua yaitu identitas sekolah. Kita pasang juga burung Garuda. Kemudian laporan capaian pembelajaran peserta didik, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kemudian nama lembaga kita apa, NPSN, alamat, desa, kelurahan, dan kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya bawahnya tetap kita tuliskan nama peserta didik dan nomor induk atau NISN. Selanjutnya halaman ketiga yaitu petunjuk pengisian. Buku laporan capaian pembelajaran peserta didik ini digunakan selama anak mengikuti pendidikan PAUD. Yang kedua, buku laporan capaian pembelajaran peserta didik ini diisi oleh guru kelas. Yang ketiga, buku laporan capaian pembelajaran peserta didik dilengkapi dengan pas foto 3x4. Selanjutnya, laporan capaian pembelajaran peserta didik diberikan secara kualitatif dalam bentuk uraian atau deskripsi yang mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar yang meliputi 3 capaian pembelajaran yaitu nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, yang ketiga dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Selanjutnya, dalam laporan ini juga ditambahkan dengan laporan perkembangan dimensi profil pelajar Pancasila pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, asesmen dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik asesmen yang berlaku di PAUD dan dilakukan secara terus-menerus. Halaman selanjutnya yaitu identitas peserta didik terdiri nama, NIK, nomor induk atau NISN, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama anak ke, nama orang tua atau wali, pekerjaan orang tua, alamat orang tua atau wali, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Selanjutnya tanda tangan kepala sekolah dan tempat untuk menempel foto. Selanjutnya format isian raport. Laporan capaian pembelajaran peserta didik tahun pendidikan 2024-2025. Nama, usia, nomor induk atau NPSN, kelompoknya kelompok apa, fasenya fondasi semester 1. Terdiri dari capaian nilai agama dan budi pekerti, capaian nilai jati diri, kemudian dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Selanjutnya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pertumbuhan, kemudian keterangan sakit izin apa, selanjutnya adalah refleksi orang tua. Bagaimana cara mengisinya? Komponen dari setiap laporan misalnya
CP, nilai agama dan budi pekerti. Yang pertama, kemampuan anaknya kita tulis di Ananda telah mampu apa, bla 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 bla. Kemudian, komponen kedua, guru semester 2, guru akan memberikan atau misalnya mengajak anak untuk belajar tentang apa. Jadi nanti semester 2 yang akan kita lakukan, kita tuliskan di sini. Kemudian di rumah orang tua dapat memberi bimbingan dalam hal jadi kemampuan anak yang belum tercapai di semester 1 kita tuliskan di sini supaya di rumah orang tua memberi penguatan. Begitu juga dengan nilai jati diri. Seperti itu juga. Jadi kemampuan anak yang telah tercapai kita tulis di paling atas. Kemudian di semester 2 akan mengajarkan apa guru kita tulis di tengah. Kemudian bimbingan orang tua bagi kemampuan anak yang belum tercapai. Begitu juga dengan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, keesakan seni, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita masukkan yaitu dimensi. Jadi di profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Kemudian misalnya di semester 1 kita mengambil 2 dimensi, bagi kita masukkan 2 dimensi. Kalau misalnya 3, bagi kita masukkan 3 dimensi. Kemudian di semester 2, guru akan mengajarkan dimensi apa yang akan dikuatkan di semester 2. Tetapi apabila di semester 1, Bapak Ibu tidak melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berarti tidak usah membuat laporannya. Seperti itu. Jadi, kan minimal itu 1 tahun 1 kali. Boleh 2 kali atau boleh 1 semester 1 kali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berarti Bapak Ibu membuat laporan perkembangannya. Tetapi apabila tidak melaksanakan, berarti tidak perlu membuat laporan perkembangannya. Karena kalau tidak melaksanakan, kemudian mau melaporkan apa? Seperti itu ya. Jadi dimensi di profil pelajar Pancasila itu minimal 2 dimensi, boleh lebih, tapi tidak perlu harus semua dimensi kita kembangkan di dalam satu proyek. Kemudian pertumbuhan tentang berat badan, tinggi badan, tingkat kepala. Kemudian keterangan sakit izinkan apa. Kemudian tanda tangan guru kelas kan mengetahui kepala sekolah. Selanjutnya refleksi orang tua yaitu nanti akan diisi oleh orang tua setelah menerima laporan ini. Jadi nanti uh, diisinya ketika mereka akan mengembalikan rapot ini ke sekolah lagi, seperti itu. Nah, ini kan formatnya. Kemudian, isiannya menggunakan apa? Tentunya kita ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita isikan di form ini. Seperti yang sebelumnya, saya sudah memberikan contoh capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari situ kan kita ada yang semester 1 dan semester 2. Yang formatnya ini ada sub-elemen, sub-sub-elemen, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan IKTP. Kan kita sudah petakan untuk kelompok A semester 1 dan semester 2, kelompok B semester 1 dan semester 2. Untuk memudahkan, kita bikin format untuk asesmen semester 1, kelompok A dan kelompok B. Seperti ini yang asesmen kelompok A. Jadi langsung ke tujuan pembelajaran, kemudian IKTP-nya ya. Jadi nama anaknya. Jadi setiap anak nanti punya lembaga ini untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kita membuat laporan capaian pembelajaran anak ya. Ini untuk kelompok A. Kemudian yang ini untuk kelompok B. Nah, setelah kita mempunyai asesmen semester per anak, misalnya kita tulis nama anak ya, saya akan kasih contoh untuk kelompok B. Misalnya nama anaknya Farel. Kemudian kita isikan asesmen semester 1 sesuai perkembangan anak dari mulai
awal semester sampai akhir semester, kan kita ada penilaian anak kan, dari setiap minggunya maupun dari foto berseri. Jadi kita bisa menentukan apakah anak ini sudah muncul atau belum. Misalnya contohnya membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia. Oh, Ananda Fael sudah muncul. Kita checklist. Mengenal Allah dan ciptaannya. Kemudian, oh sudah, kemudian kita checklist. Kemudian mengenal Nabi Muhammad, sirah Nabi. Jadi ini sesuaikan dengan di sekolah masing-masing ya IKTP-nya ya. Ini kalau di sekolah saya kan ada kegiatan mengenalkan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Misalnya anak Anda eh, belum terlalu mengenal gitu, belum muncul. Selanjutnya, yang kedua, anak ikut serta dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Mulai belajar membagikan kegiatan ibadah, oh dia sudah mengikuti kegiatan ibadah dengan baik misalnya, yaitu dengan mengikuti kegiatan sholat. Kemudian melafalkan doa mohon kecerdasan, kan di sekolah masing-masing melafalkan doanya apa? Oh dia sudah bisa misalnya. Melafalkan doa ketika bersin, sudah bisa. Melafalkan doa masuk masjid, sudah bisa. Melafalkan doa keluar masjid, sudah bisa. Melafalkan doa kedua orang tua, sudah bisa. Melafalkan surat Al-Quraish, sudah bisa. Melafalkan surat Al-Fil, sudah bisa. Melafalkan surat Al-Umayyah, ketika melafalkan dia masih harus dibantu guru, berarti belum belum bisa. Kemudian melafalkan surat Al-Asr, sudah bisa. Melafalkan hadis amalan tergantung niat, sudah bisa. Melafalkan hadis katakan beriman. Oh, masih harus dibantu guru misalnya. Selanjutnya, anak melakukan kegiatan bina diri secara mandiri, mencuci tangan sebelumnya sudah kegiatan, sudah terbiasa. Kemudian menggosok gigi, sudah terbiasa. BAB-BAK masih kadang minta bantuan guru. Anak mengetahui cara memenuhi kebutuhan dasar diri, memahami jika haus berarti harus minum, lapar harus makan, kalau kotor harus dibersihkan. Sudah bisa. Kemudian anak menyampaikan cara menjaga kesehatan diri, mengungkapkan cara menjaga kesehatan diri yaitu dengan makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, berolahraga, dan membersihkan lingkungan. Sudah bisa. Menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan aktivitas olahraga. Dia bersemangat dalam berolahraga misalnya. Anak membedakan makanan dan minuman yang sehat dan tidak sehat. Anak sudah bisa membedakan. Kemudian anak memahami tindakan yang mendukung keselamatan diri, menunjukkan kesediaan untuk menjaga keselamatan diri seperti hati-hati di jalan, kemudian hati-hati naik tangga, hati-hati ketika di tempat yang basah, hati-hati menggunakan benda tajam. Dan selanjutnya, jadi semua tujuan pembelajaran yang kita gunakan di semester satu kita rekap di asesmen semester satu ini ya untuk kita jadikan panduan dalam kita membuat raport. Kemudian bagaimana kita membuat raport? Dari ujian pembelajaran dan IKTP yang sudah kita susun, kita tinggal copy pastekan ke format raport. Contohnya seperti ini. Kita isikan dulu namanya, tapi ditulis nama panjangnya ya ini hanya sebagai contoh. Jadi saya tulis nama pendek aja. Kemudian usia isi, nomor induk, kemudian kelompoknya kelompok B, fondasi semester satu. Nih, nilai agama dan budi pekerti. Berarti di sini Ananda file, kemudian kita buka di asesmen tadi. Nah, ini tinggal dikopikan. Ananda file mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui makhluk hidup dan alam ciptaannya. Ditunjukkan dengan yang tadi IKTP-nya tinggal kita copy. Ananda dapat membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia. Kemudian kita kasih koma lagi. Kemudian kita kopikan yang indikator kedua. Mengenal Allah dan ciptaannya. Selanjutnya yang kedua.
Ananda ikut serta dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dengan bimbingan. Misalnya, bisa juga ditunjukkan dengan mengikuti kegiatan sholat, melafalkan doa. Cuma ini huruf depannya harus kita ganti jadi huruf kecil ya, karena kan ini sebuah kalimat, jadi huruf besar kecilnya harus diperhatikan. Kayak ini tadi yang mengenal Allah juga M-nya kita ganti kecil. Masuk dan keluar masjid. Jangan sampai ngeblok ya, karena kok ngeblok nanti jadi kolomnya ikut ke copy. Melafalkan surat Al-Quraish, kemudian surat Al-Fil, dan seterusnya ya, sampai tujuan pembelajaran yang kita tentukan di semester 1, semua tertulis di sini. Kemudian untuk yang di rumah orang tua dapat memberi bimbingan dalam tadi yang belum muncul ya. Tadi kan ada yang belum muncul. Surah Nabi, mengenal surah Nabi. Jadi bimbingan dalam mengenal Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah misalnya. Jadi kita jelasin di situ kan cuma sirah Nabi, tapi kan eh, bahasa yang lebih panjangnya kita uraikan di sini. Kemudian yang kedua melafalkan surat Al-Humazah. Humazah. Oh, tadi yang hadis katakan beriman ternyata belum. Selanjutnya sampai semua yang belum muncul kita tuliskan di bawah sini. Kemudian di semester 2 guru akan mengajak anak belajar. Jadi kita lihat dari CP ATP yang untuk semester 2. Misalnya mengenali sifat Tuhan melalui asma husna. Terus apa lagi? Yang untuk semester 2 untuk kelompok B. Kalau ini kan merupakan kegiatan ibadah kan sebenarnya sudah, tapi tinggal penguatan ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan untuk semester 2-nya, walaupun kita semester 2 ada penguatan. Kemudian nih, berinisiatif membersihkan diri sendiri. Sebenarnya kan kebersihan diri juga sudah kita kenalkan. Bagi tidak perlu kita tuliskan. Ini rasa syukur. Pemahaman tentang rasa syukur. Dan seterusnya. Kemudian terkadang kalau kita copy paste ini kan hurufnya jadi beraneka ragam. Kita tinggal samakan hurufnya saja mau pakai apa misalnya Arial. Kemudian ukurannya berapa misalnya 10. Jadi biar bentuk hurufnya sama. Kemudian dia kan belum rata kanan ya. Misalnya belum rata kanan kiri kita blok kemudian kita rata kanan kiri. Begitu juga untuk pengisian jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, bahasa dan seni, dan proyek penguatan profil pajak Pancasila. Jadi kita sudah punya pedoman dari asesmen semester 1 yang kita buat dari pemetaan CP, ATP, dan IKTP yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ini kan untuk profil belajar Pancasila kan sudah ada tujuan pembelajaran dan IKTP-nya juga. Kemudian dimensi mana yang dikembangkan di situ yang kita laporkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Demikian tadi sedikit berbagi dari kami cara penyusunan laporan capaian pembelajaran anak untuk jenjang PAUD. Semoga bermanfaat. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video selanjutnya.
Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini supaya lebih banyak teman yang dapat mengaksesnya. Kritik dan saran sangat kami tunggu untuk perbaikan dari lembaga kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.